Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuni Kilawati selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi kelas N04 dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir untuk memperhatikan dan menjelaskan tentang presentasi kami, yaitu tentang penerapan bioteknologi dalam industri bahan bakar dan zat kimia. Bisa di next. Baik, berikut merupakan struktural anggota dari kelompok kami. Yang pertama dan saya bahas Mantakia dengan NIM akhir 046. Yang kedua ada Agnes M. Situmorang dengan NIM akhir 048. Yang ketiga ada Vanilla Yolanda dengan NIM akhir 050. Dan yang keempat ada dengan saya sendiri dengan NIM akhir 052. Yang kelima ada Deva Rizky Mahfuda. Yang keenam ada Alivia Saputri. Yang ketujuh dengan Erik Arianto dengan NIM akhir 058. Yang kesembilan ada Tri Oktaviani. Yang ke-10 ada Nadia Amir Rahma, yang 11 dengan Karisa Humaira, yang ke-12 dengan Naila Syifanur Aini, yang selanjutnya yaitu Christine Irene BR Silaban, yang terakhir dengan Putri Kencono Wulan. Next. Nah, di sini kami mempetakan topik pembahasan dalam materi kali ini menjadi 4 macam. Yang pertama ada pengertian bioteknologi industri bahan bakar. Yang kedua yaitu macam-macam bioteknologi industri bahan bakar, dan yang ketiga yaitu pengertian dan aplikasi bioteknologi zat kimia, dan yang terakhir yaitu macam-macam bioteknologi zat kimia. Next. Penjelasan mengenai pengertian bioteknologi industri bahan bakar akan dijelaskan oleh rekan saya Alivia. Waktu dan layar saya persilakan. Apa itu bioteknologi industri bahan bakar? Bioteknologi merupakan penerapan prinsip ilmiah dan kegiatan pengolahan yang melibatkan penggunaan mikroba dan senyawa yang dihasilkan mikroba tersebut, atau melibatkan sel yang diperoleh dari tanaman dan hewan tanpa menyertakan aktivitas yang melibatkan keseluruhan tanaman atau hewan tersebut untuk menyediakan barang dan jasa bagi kesejahteraan manusia, menurut Brown et al. 1987. Saat ini, kontribusi dan aplikasi bioteknologi telah dapat diterapkan pada produksi bioenergi seperti produksi biomasa dan konversi dari biomasa untuk generasi pertama atau biofuel cair pada generasi kedua, selain produksi biodiesel dari mikroalga dan produksi biogas, menurut Raine et al. 2010. Next. BBM atau bahan bakar minyak adalah jenis bahan bakar fuel yang dihasilkan dari penyulingan, refining, minyak mentah, crude oil yang sebagiannya berasal dari fosil. Hal ini menjadikan BBM salah satu bahan bakar yang tidak dapat diperbarui kembali. Dan dengan menipisnya bahan bakar fosil konversi biomasa, bahan bakar mulai berganti menjadi produksi bahan bakar nabati. Jika bicara alternatif pengganti BBM, solusinya bisa dari proses bioteknologi, dan disinilah bioteknologi akan berperan. Salah satu aplikasi dari bioteknologi ialah bioenergi. Terdapat 2 bentuk bioenergi, yaitu ada yang tradisional dan ada yang modern. Selanjutnya, apa itu bioenergi? Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa sebagai fraksi produk biodegradasi, limbah, dan residu dari pertanian atau berasal dari nabati dan hewani, industri kehutanan dan terkait, dan sebagian kecil biodegradasi dari limbah industri dan kota. Bioenergi berperan penting dalam pencapaian target dalam menggantikan petroleum didasarkan pada bahan bakar transportasi dengan bahan bakar alternatif, reduksian emisi karbon dioksida dalam jangka yang panjang. Berbagai sumber biomasa dapat digunakan untuk menghasilkan bioenergi berbagai bentuk. Bioenergi yang bersifat tradisional berupa kayu bakar yang masih sering ditemui, sedangkan untuk yang lebih modern diantaranya bioetanol, biogas, dan biodiesel. Semuanya diharapkan dapat menghasilkan suatu energi alternatif yang bersifat ramah lingkungan, dapat diperbaharui, serta mampu mengeliminasi emisi gas buang dan efek rumah kaca.
Selanjutnya, yang kedua ada macam-macam bioteknologi industri bahan bakar. Macam-macam bioteknologi industri bahan bakar. Permintaan energi untuk keperluan industri, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga akan terus meningkat, sedangkan bahan bakar yang berasal dari fosil kapasitasnya semakin menurun, sehingga perlu dicari alternatifnya. Penelitian ini terus berupaya mendapatkan energi yang dapat bersaing dan banyak melakukan melalui pendekatan secara bioteknologi dan mencari sumber bioteknologi dalam sumber-sumber alternatif sebagai pilihan untuk mensuplai bahan bakar. Selanjutnya, bioteknologi bahan bakar masa depan telah ditemukan dua jenis bahan bakar yang diproduksi dari fermentasi limbah, yaitu gas bio atau metana dan gas alkohol atau alkohol. Alternatif bahan bakar masa depan untuk menggantikan minyak antara lain adalah biogas dan gasohol. Biogas dibuat dalam fase anaerob dalam fermentasi limbah kotoran makhluk hidup. Pada fase anaerob akan dihasilkan gas metana yang dibakar dan digunakan untuk bahan bakar. Next. Beberapa macam hasil pemanfaatan bioteknologi dalam industri bahan bakar diantaranya yaitu yang pertama biomasa. Biomasa adalah hasil dari bioteknologi dalam sumber-sumber energi alternatif. Biomasa adalah bahan organik yang terbuat dari tumbuhan atau hewan dan berasal dari residu pertanian dan kehutanan, kota dan limbah industri dan perairan darat dan tumbuh tanaman khusus untuk keperluan energi. Biomasa yang merupakan sumber energi terbarukan dapat diubah menjadi energi dan digunakan sebagai alternatif minyak bumi. Penggunaan biomasa di bidang bioteknologi energi alternatif menggunakan teknologi ramah lingkungan. Etanol dan biodiesel berasal dari tanaman pertanian seperti kelapa sawit, jagung, dan kedelai, dan sedang meningkat digunakan dengan cara biokonversi. Yang selanjutnya adalah bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar berbasis alkohol yang terbuat dari gula dan pati ditemukan dalam jagung, sorghum, biji-bijian, dan gandum oleh fermentasi dan proses penyulingan. Biopremium adalah campuran premium dengan etanol atau bahan bakar cair yang merupakan hasil pencampuran 98% premium dan 2% etanol. Bioetanol yang dipakai sebagai campuran premium ini diambil dari ubi kayu. Namun kadar etanol di sini hanya 2%. Artinya penggunaan minyak bumi sebagai energi yang tidak dapat diperbarui masih sangatlah besar. Etanol ini diperoleh dari proses sintesa kimia yang disebut hidrasi, sedangkan bioetanol direkayasa dari biomasa atau tanaman melalui proses biologi, enzimatik, dan fermentasi. Next. Yang ketiga, biodiesel. Biodiesel merupakan biofuel yang membutuhkan teknologi pengolahan yang jauh lebih sederhana dibandingkan etanol. Biodiesel adalah campuran solar dengan minyak dari biji tanaman, alga, atau sumber hayati lainnya seperti penyumbangan hewan yang telah ditransesterifikasi untuk menghilangkan gliserol. Berbagai spesies tanaman untuk produksi biodiesel termasuk kedelai, rapeseed, dan kanola, bunga matahari, dan kelapa sawit. Setelah minyak diekstrak dari tanaman tersebut, selanjutnya ditransesterifikasi sehingga proses metil biodiesel atau etil ester. Pilihan potensial lainnya untuk biodiesel termasuk menggunakan produk terpenoid dari spesies Copaifera sebagai biodiesel secara langsung atau rekayasa tanaman jalur terpenoid untuk menghasilkan sejumlah besar sesquiterpen dan diterpenes. Next. Yang keempat ialah biogas. Sebuah pilihan modern yang keempat untuk bioenergi adalah biogas dari berbagai limbah organik termasuk tanaman jerami. Melalui gasifikasi, biogas termasuk metana, hidrogen, dan karbon monoksida. Selain biogas tradisional, produksi hidrogen dengan ganggang hijau dan mikroba telah diusulkan
sebagai potensi sumber untuk biofuel generasi ketiga menurut Sims R.E.H. et al. 2006. Tidak seperti produksi hidrogen dari sumber biomasa lainnya. Produksi hidrogen berbasis alga menggunakan air secara biologi reaksi pemisahan di mana hidrogenase menggunakan rantai transport elektron fotosintesis untuk mereduksi proton produksi hidrogen. Next. Ini adalah gambar dari proses produksi bioenergi berbasis bioteknologi. Next. Yang ketiga ialah pengertian dan aplikasi bioteknologi zat kimia. Next. Pengertian bioteknologi zat kimia. Bioteknologi berasal dari kata bios yang berarti hidup, teuchos yang berarti alat, dan logos yang berarti hidup. Dengan demikian, bioteknologi dapat dimaknai sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup serta produk dari makhluk hidup dalam proses produksi barang serta jasa dalam meningkatkan kesejahteraan manusia serta dengan tujuan memperoleh produk atau barang yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta dengan waktu produksi yang singkat. Petrokimia merupakan sumber terbatas yang dapat menjadi lebih mahal dikarenakan minyak yang menjadi langka, serta penggunaannya yang dikaitkan dengan pelepasan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global atau global warming. Dalam memproduksi lebih banyak pada bahan kimia dengan menggunakan bioteknologi dapat mengurangi ketergantungan kita dalam gas alam dan minyak, serta industri kimia telah menggunakan proses bioteknologi tradisional selama beberapa tahun. Proses ini termasuk produksi enzim, etanol, asam organik, antibiotik, asam amino, dan vitamin. Next. Contoh, perkembangan di bidang rekayasa genetika dan bioteknologi lainnya telah sangat meningkatkan penerapan bioteknologi dan menangani beberapa kendala biokatalis dari era pra-GMO. Beberapa bahan kimia, misalnya asam sitrat, selama bertahun-tahun diproduksi dalam skala komersial menggunakan proses bioteknologi karena proses kimianya rumit dan mahal. Proses fermentasi sudah digunakan untuk memproduksi beberapa bahan kimia penting pada volume yang sangat tinggi. Asam sitrat, asam laktat, 1,3 propantedianol, 1,3 PDO, dan asam amino adalah bahan kimia penting yang dihasilkan oleh fermentasi. Next. Aplikasi biochemicals. Yang pertama, bahan tambahan makanan dan suplemen makanan. Yang kedua, adiktif pakan. Yang ketiga, bahan kimia pertanian. Yang keempat, senyawa pewarna, perasa, dan aroma. Yang kelima, pelarut. Yang keenam, produk khusus. Yang ketujuh, produk perawatan pribadi. Yang ke-8, plastik dan biopolimer lainnya. Yang ke-9, bahan bakar nabati. Next. Selanjutnya adalah bahan tambahan makanan dan suplemen makanan. Dalam aplikasinya, biochemical salah satunya banyak diterapkan dalam proses pengawetan. Kebanyakan pengawet makanan konvensional adalah asam lemak yang disintesis secara kimia atau asam organik lainnya yang mengurangi penerapan bioteknologi dalam industri kimia, pH makanan, dan menghambat berbagai jenis mikroorganisme. Nah, pada proses fermentasi, enzim memainkan peran penting dalam industri makanan, baik dalam produk tradisional maupun produk baru. Enzim pada umumnya digunakan dalam jumlah yang sangat kecil agar bekerja secara efektif selama produksi dan menghasilkan produk yang memuaskan. Akan tetapi, ini bukan berarti enzim adalah termasuk ke dalam produk akhir. Dalam pengolahan makanan, protein makanan hewani ataupun nabati lebih baik diproduksi dengan menggunakan hidrolisis protein secara enzimatik, sehingga produk tetap memiliki sifat fungsional dan nutrisi yang terjaga. Next. Senyawa pewarna, perasa, dan aroma. Zat pewarna yang diproduksi melalui proses bioteknologi digunakan untuk aplikasi makanan, farmasi, atau kosmetik.
Zat-zat ini dapat diproduksi oleh sintesis kimia dan juga bioteknologi industri. Sedangkan dalam perasa dan aromatik, informasi genetik pada tumbuhan sangat penting untuk memproduksi berbagai komponen kimia yang merupakan rasa alami. Contohnya, dalam memberi perasa makanan, zat yang menjadi perantara dari jalur biosintetik dapat meningkatkan produksi metabolit rasa melalui biotransformasi prekursor. Perkembangan di dalam bidang bioteknologi memungkinkan produksi cita rasa alami dapat dilakukan secara ekonomis dan efisien. Nah, enzim sedang digunakan dalam biotransformasi, tetapi seluruh sel mikroorganisme sangat menjanjikan untuk biotransformasi karena mikroorganisme dapat tumbuh dan digunakan dalam fermentor dengan mudah. Next. Lalu yang D ada senyawa pelarut. Proses kimia menggunakan pelarut sebagai elemen utama untuk beberapa transformasi kimia. Peran pelarut adalah untuk menjaga reagen tetap bersama dalam reaksi kimia dan secara luas digunakan dalam beberapa metode pemurnian seperti rekristalisasi, ekstraksi cair-cair, atau pemisahan kromatografi. Pelarut adalah komponen dari beberapa produk konsumen dan rumah tangga seperti pembersih degradasi, cat, vernis, atau bahan bangunan. Sebagian besar pelarut biobased dihasilkan dari gula, jagung, atau beet. Mereka dipilih pada dasarnya karena mereka memiliki kemampuan untuk menggantikan pelarut berbasis minyak. Pelarut berbasis hayati diperoleh dari sumber yang dapat terbarukan. Contohnya tanaman pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi, seperti jagung, gandum, atau beet, atau sisa bahan organik yang dianggap sebagai limbah untuk waktu yang lama, meskipun ini bukan sumber eksklusif pelarut berbasis hayati. Next. Lalu yang E, produk perawatan diri. Zat kimia yang dihasilkan dari proses bioteknologi banyak berperan dalam pembuatan produk perawatan diri, mulai dari produk sabun, skincare, kosmetik, maupun produk pembersih. Melalui bioteknologi ditemukan zat kimia yang dapat digunakan dalam memproduksi komponen produk perawatan diri yang aman dan ramah pada kulit. Enzim baru-baru ini mulai digunakan untuk aplikasi kosmetik, misalnya enzim proteolitik seperti bromelain, papain, dan lain-lain telah digunakan dalam PCP untuk peeling dan penghalusan kulit. Contoh enzim yang digunakan dalam produk kecantikan adalah proteases yang berfungsi untuk peeling, anti-aging, dan anti-wrinkle, enzim hyaluronidase yang merupakan agen pelembab kulit, enzim superoxide, dismutase, dan peroksidase yang digunakan sebagai penangkal radikal bebas. Next. Berikutnya ada plastik dan biopolimer lainnya. Kekhawatiran akan persistensi plastik petrokimia yang menumpuk menciptakan kesadaran untuk merawat lingkungan. Bioplastik bersifat biobased dan biodegradable dan dapat digunakan dalam produk sekali pakai yang berumur pendek. Namun mereka juga dapat digunakan untuk aplikasi yang tahan lama. Harus diingat bahwa plastik biobased tidak selalu biodegradable dan plastik biodegradable tidak selalu biobased. Tujuan dalam dalam aplikasi bioplastik yang tidak dapat dibuang bukan untuk mencapai biodegradabilitas, tetapi untuk menghasilkan barang dari sumber daya yang berkelanjutan. Biopolimer diproduksi secara keseluruhan atau sebagian dari bahan baku terbarukan, misalnya gula, pati, minyak nabati, selulosa, dan juga sisa makanan. Next. Berikutnya ada bahan peternakan dan pertanian adaptif. Terdapat beberapa jenis bahan pakan yang tidak dapat dicerna secara sempurna oleh ternak. Karena itulah dibutuhkan penambahan enzim pada pakan sehingga bahan pakan dapat dicerna dengan baik. Menurut
Bajpai pada tahun 2018. Jenis enzim yang dapat digunakan untuk bahan pakan pakan tambahan adalah fitat, beta-glukan, pati, protein, polisakarida seperti pektin, silan, rafinosa, dan stasiose. Penggunaan enzim ini dapat dilakukan dengan ditambahkan ke pakan baik secara langsung atau sebagai premix bersama dengan vitamin, mineral, dan aditif pakan lainnya. Bahan kimia yang digunakan dalam pertanian terdiri dari dua kebutuhan utama, yakni pupuk dan perlindungan tanaman. Selain itu, konstruksi dan utilitas tumbuhan juga menggunakan bahan kimia pertanian. Selanjutnya, nilai benih dan sifatnya berdasarkan bioteknologi tidak termasuk dalam perlindungan tanaman. Next. Berikutnya macam-macam bioteknologi zat kimia. Yang pertama yaitu ada asam sitrat. Asam sitrat digunakan dengan natrium hidrogen karbonat dalam produk efervesin, baik untuk dikonsumsi atau aspirin atau antasida, dan untuk perawatan pribadi yaitu garam mandi. Selain itu, asam sitrat juga digunakan dalam deterjen dan sabun untuk mengendalikan pH serta untuk mengkelat ion logam dalam air sada yang memungkinkan deterjen menghasilkan lebih banyak busa. Pembuatannya itu cara produksi utama pembuatan asam sitrat adalah dengan menggunakan jamur Aspergillus niger yang tumbuh dalam larutan sukrosa dan glukosa. Asam sitrat yang dihasilkan diendapkan dengan larutan kalsium hidroksida untuk membentuk kalsium sitrat. Garam ini disaring dan asam diregenerasi dengan asam sulfat. Next. Selanjutnya yaitu ada asam laktat. Penggunaan penting asam laktat adalah pembuatan polimer biodegradable poli atau asam laktat dan PLA. Penggunaan utama dari asam laktat adalah pada makanan dan minuman sebagai pengawet atau antioksidan dan untuk mengatur pH. Asam laktat dapat diesterifikasi dengan etanol untuk membentuk etil 2-hidroksipropanoat atau etil laktat yang merupakan pelarut yang tidak beracun dan dapat terurai. Pelarut ester laktat dapat menggantikan zat beracun lebih banyak seperti halogenalkana sebagai pelarut dalam tinta, cat, pembersih, dan penghancur. Pembuatan asam laktat ini diproduksi dengan fermentasi gula dari jagung atau sirup jagung dan gula tebu atau tetes tebu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus. Next. Kemudian ada propanan 1,3 diol. Penggunaan propanan 1,3 diol atau PDO yang sangat penting adalah pembuatan polister trimethylen terephthalate atau PTT. PTT dibentuk oleh reaksi kondensasi antara PDO dan asam benzena 1,4 dikarbosilat. Sering disebut dengan asam tereflavate. Katalis yang paling umum untuk digunakan untuk reaksi adalah titanium aloksilat seperti tetrabutyllitinate 1,4 atau propana 1,3 diol juga digunakan dalam pembuatan kosmetik, laminasi, perekat, cat, dan tinta. Ini juga digunakan sebagai pengganti etana 1,2 diol sebagai pendingin mesin dan juga sebagai pelarut. Dalam pembuatannya, propana 1,3 diol dibuat dari jagung. Jagung dimasak lalu digiling untuk melepaskan pati. Pati ini kemudian dihidrolisis untuk menghasilkan glukosa yang kemudian diumpankan ke Escherichia coli yang untuk dimodifikasi secara genetik yang dalam memfermentasi glukosa. Selanjutnya. Kemudian ada asam amino. Asam amino menggunakan gugus fungsi amino dan karboksil. Rantai dari linear asam amino adalah blok bangunan protein. Secara industri, asam amino digunakan dalam tambahan makanan, pakan ternak, dan obat-obatan. Dengan pengecualian asam amino etanoat atau glisin, asam amino yang diproduksi secara industri adalah kiral dan dua isomer D dan E, memiliki sifat yang berbeda dalam reaksi yang disebabkan oleh secara biologis. Namun sintesis kimia yang dihasilkan
menghasilkan jumlah ukuran D dan L yang menghasilkan stereomer murni. Namun, rute dari bioteknologi memiliki keuntungan besar dalam menghasilkan asam mengandung nitrogen, misalnya seperti amonia dan urea, telah ditambahkan mutan Corynebacterium glutamicium atau E. coli yang dimodifikasi secara genetik digunakan. Kedua asam yang dihasilkan pada skala terbesar adalah asam L-glutamat dan L-lisin. Dan selanjutnya asam L-glutamat. Sekitar 1,7 ton asam L-glutamat dengan satu perusahaan di Cina memproduksi 33% dari output dunia. Sebagian besar digunakan dalam bentuk garam monosodium glutamat atau MSG yang biasa digunakan sebagai penambah rasa terutama pada makanan olahan. Garam natrium digunakan bukan asam karena ini adalah ion glutamat yang menghasilkan rasa dan garamnya lebih mudah larut dalam air daripada asam induknya. Yang terakhir ada L-lisin. Produksi tahunan L-lisin sekitar 1 juta ton dengan produksi Cina 35%. Ini adalah asam amino esensial yang berarti bahwa kebanyakan vertebrata tidak dapat mensintesisnya. Seringkali kekurangan pakan ternak sehingga penggunaan L-lisin yang utama adalah pakan ternak. Next. Next. Tolong di next. Berikut mengenai referensi yang digunakan kelompok kami. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup sampai sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bisa bermanfaat dan nantinya dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nova Rifki Pramenda dan teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.